Udah kelihatan tampilan ini? Udah kelihatan ya? Sudah, Sensei. Oke. Sudah. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan jadwal hari ini ya, perkuliahan ke-5 ya untuk Chukyo Mojigoi ini. Yaitu kita akan membahas kanji bab 14 dan membahas bacaan tentang Kaiyo Kaihatsu ya. Jadi kita mulai dulu dari Kaiyo Kaihatsu, kemudian nanti kalau kanji ada waktu kanji ya. Dan minggu depan saya ingin adain tes untuk Mojigoi ini. Jadi nanti perkuliahannya ada tes online untuk bab 1 sampai bab 3 masing-masing ya. Kanji bab 1 sampai bab 11 sampai bab 13. Kemudian untuk Goi bab yang kemarin itu Jising, kemudian Obong dan Okurimono itu untuk Goinya ya. Goinya kan ini walaupun membaca dokai ada cokai, tapi sebetulnya ini adalah untuk menambah pembendaharaan kata. Oke ya, hari ini saya akan balik dari mulai membaca dulu ya. Saya jelaskan dulu kosakatanya, kemudian saya perdengarkan cokainya, kemudian nanti kita latihan membaca seperti biasa per paragraf, kemudian nanti setelah itu kita belajar kanji ya. Hari ini yang sudah hadir 12 orang, berarti kira-kira 4 orang belum masuk ya. Ini udah jam 7.17. Kita mulai dari mendengarkan cokai atau pendengaran dari materi yang hari ini kita bahas. Walaupun asing ya, banyak yang kanjinya belum tahu, tapi dibaca sambil dilihat, sambil didengarkan dulu bagaimana orang Jepang membacanya, kemudian nanti kita menebak-nebak maknanya, nanti saya jelaskan dulu. Setelah itu kira-kira jam 7.30-an kalau sudah, maka akan kita latihan membacanya ya. Kita dengarkan cokai terlebih dahulu, mudah-mudahan kedengaran hari ini. 人間は陸の上だけで生活してきた。 kedengaran nggak? そして陸よりずっと広い海は魚を取ったり塩を作ったりするぐらいであまり利用しなかった。しかし人間がどんどん増えて住むところは狭くなった。それに食べ物を作る農地も足りなくなってきた。石油や石炭もいつかなくなると言われている。これからは人間の将来のためにこの海を開発していかなければならない。 Kedengaran? Yang lain kedengaran tidak? Halo? Kedengaran Sensei. Oke. Oke, kalau gitu kita coba lanjut. Ini memang kecepatannya tinggi ya, jadi nanti kita baca per kalimat, sekarang baca dulu per paragraf. Bukan baca, dengerin dulu ya. 海の広さは陸の3倍ぐらいである。だからその下にある石油や石炭や金やウラニウムなども陸にあるものの3倍ぐらいあると考えられている。それに魚や海藻も私たちの大切な食べ物になっている。それで宇宙開発と同じように海洋開発も大切になってきたのである。 Oke ya, paragraf ketiga. しかし深い海の中で働くのは月の上で働くのと同じように大変である。月の上を歩ける宇宙服はできたが、深い海の中を歩ける服はまだできていない。また月の表面は望遠鏡で見えるが、深い海中は見えないので、中がどうなっているのか詳しいことはまだよく分かっていない。 Paragraf keempat. しかし
宇宙開発に使うのと同じぐらいのお金を使って海洋開発をすればできるだろう。人間の将来のために海洋開発はやらなければならないのである。Paragraf kelima. 遠い昔、人間は海の中にいた動物から進化したと言われている。人間が将来、また海の中で生活するようになるかもしれないということは面白いことである。Ya, sekali lagi kita dengarkan per kalimat. Tadi per paragraf, sekarang per kalimat ya, biar sedikit agak lambat ya. Kalau tadi cepat ya. 人間は陸の上だけで生活してきた。そして陸よりずっと広い海は魚を取ったり塩を作ったりするぐらいであまり利用しなかった。しかし人間がどんどん増えて住むところは狭くなった。それに食べ物を作る農地も足りなくなってきた。石油や石炭もいつかなくなると言われている。これからは人間の将来のためにこの海を開発していかなければならない。海の広さは陸の3倍ぐらいである。だからその下にある石油や石炭や金やウラニウムなども陸にあるものの3倍ぐらいあると考えられている。それに魚や海藻も私たちの大切な食べ物になっている。それで宇宙開発と同じように海洋開発も大切になってきたのである。しかし深い海の中で働くのは月の上で働くのと同じように大変である。月の上を歩ける宇宙服はできたが、深い海の中を歩ける服はまだできていない。また、月の表面は望遠鏡で見えるが、深い海中は見えないので、中がどうなっているのか、詳しいことはまだよくわかっていない。しかし、宇宙開発に使うのと同じぐらいのお金を使って海洋開発をすればできるだろう。人間の将来のために海洋開発はやらなければならないのである。遠い昔、人間は海の中にいた動物から進化したと言われている。人間が将来、また海の中で生活するようになるかもしれないということは面白いことである。Ya. Kalau dihitung ini ada lebih dari 100 kosakata dalam satu bacaan ini ya. Untuk bisa memahaminya itu ya satu harus dibaca paling tidak 3 kali ya. Baca sebelum, baca ketika kita mempelajari jam sekarang, kemudian nanti baca lagi setelah belajar itu ya. Jadi setelah dijelaskan kita baca lagi. Jadi kalau saya dulu belajarnya seperti gitu ya. Kalau dulu saya pakai kaset ya, pakai kaset tape. Kemudian saya dengarkan, ini kok ngomongnya asing banget ya, bahasa planet apa gitu ya. Kalau saya cokai gitu ya, tapi saya belum lihat kanjinya, tapi dengerin kata-katanya aja dulu gitu ya. Nah sekarang ada lebih mudah lagi, sekarang sudah ada sambil lihat kanjinya, sambil lihat, sambil dengar cara mengucapkannya. Kalau dulu saya harus cari dulu kanjinya dibaca apa gitu ya. Kalau cokai kan biasanya nggak ada kanjinya, tapi langsung aja ngomong gitu ya. Nah sekarang kita bantu dulu dengan kanjinya, cara bacanya dan maknanya belum tahu pun nanti saya jelaskan gitu. Ini kayaknya lebih belajar, lebih menantang dibandingkan dengan belajar. Saya jelaskan kanji dulu ya. Kanji itu kan bisa dibaca Anda. Jadi yang paling penting bagi kanji adalah latihan menulis sebetulnya. Nah kalau kosakata adalah membaca banyak
membaca banyak bacaan. Itu adalah untuk penambahan kosakata, bukan dihafal. Kalau dihafal kemudian ditulis ya itu lebih bagus lagi. Baca, tulis, kemudian dihafal ya, tapi nanti lupa lagi gitu. Atau di print out, disobek, kemudian dibuat kopi, diminum gitu ya. Belajar Al-Quran kan gitu ya. Jadinya ya mungkin kurang efektif. Tapi kalau saya belajar kosakata adalah pertama baca dulu. Dari baca itu mana yang tidak bisa, berarti ada ranah-ranah yang tidak ada di dalam kepala kita itu yang kosong. Berarti itu kalau kosong, kosakata itu belum di-input dalam otak kita ya, sehingga kita tidak tahu apa itu kosakatanya. Tapi ada bagian-bagian yang tahu dari kosakata itu, berarti itu udah ada. Nah, kalau misalnya dari sebuah kata itu sudah masuk, semuanya mengerti, berarti itu sudah ada dalam memori kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana memori kita mengolah switching code. Switching code dalam otak kita itu mengolah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa yang Indonesia yang benar. Nah, itu juga pembelajaran. Jadi kalau ingin belajar bahasa itu ya bahasa Indonesianya juga harus benar. Itu ya caranya. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu kosakatanya. Dicatat kalau yang masih harus mencatat, kecuali yang hafal langsung gitu ya. Ya biasanya harus dicatat ya, karena bagaimanapun juga memori kita itu terbatas ya, harus dicatat dalam buku catatan ini maknanya apa. Kalau mencari di kamus ya lama ya. Jadi kalau kesempatan belajar 1,5 jam ini adalah untuk memecahkan satu bacaan ini bagaimana supaya kita bisa mengerti minimal kosakatanya. Kalau untuk bungkei, goi, ya, bungkei, hyogeng dan sebagainya itu nanti mengikuti kosakatanya bisa dibuat dengan tambahan. Baik, kita mulai ya dari kita lihat dulu. Tapi yang udah masuk berapa orang? 15 orang, berarti ada 1 orang yang belum masuk. Siapa yang? Udah semuanya ya? Tinggal 1 orang lagi ya. Oke, kalau gitu saya save dulu ini 15 orang yang sudah hadir. Oke, baik kita mulai ya. Supaya tidak capek saya baca, sebenarnya saya terbantu sekali dengan website ini ya. Misalnya kita baca dulu. 人間は陸の上だけで生活してきた。 Jadi yang pertama adalah seikatsu. Seikatsu itu hidup ya, hidup. Kanjinya kanji nama dan kanji katsu. Nama itu kanji sei, gakusei no gakusei tambah katsu. Seikatsu artinya hidup. Jadi kalau sensei artinya hidup duluan. Orang yang belajar duluan gitu. Sen itu duluan, sei itu hidup duluan. Jadi wajar kalau bisa itu. Karena saya juga duluan belajar daripada Anda untuk bahasa Jepang. Jadi tidak aneh kalau sensei itu biasanya bisa ya, tapi ada aneh sensei yang tidak bisa, berarti dia tidak belajar duluan gitu. Kemudian ningen itu artinya manusia, riku artinya daratan, kemudian uedakede hanya ya, hanya di atas daratan. Jadi stekita di sini artinya manusia datang atau hidup hanya di atas daratan. Itu terjemahannya. Ningen wa riku no ue dake de seikatsu shite kita. Itu. Kemudian として陸よりずっと広い海は魚を取ったり塩を作ったりするぐらいであまり利用しなかった。 nah, di sini Rio suru, Rio shimaseng desta ya. Rio shimaseng desta itu artinya tidak mempergunakan. Rio suru itu sama dengan tsukaimasu, tsukau. Ya, jadi ada Rio suru, ada tsukau. Amari berarti tidak begitu. Nah, biasanya amari itu di belakangnya ada negatif. Amari Rio sinakata berarti tidak banyak menggunakan fasilitas yang ada di laut gitu maksudnya. Amari Rio sinakata, apa yang tidak begitu digunakan itu adalah soste riku yori juto hiroi umi wa. Nah, di sini adalah laut yang luas, yang lebih luas daripada daratan. Kita itu hanya gurai ya, gurai itu hanya mencari garam
menggunakan garam dan mencari ikan. Jadi manusia itu hidup di daratan, hanya hidup di daratan, kemudian sampai ke Fukai Umi, laut yang paling dalam, ya dibandingkan dari daratan itu tidak begitu banyak menggunakannya. Ya hanya untuk mencari ikan dan membuat garam. Itu yang dimanfaatkan dari lautan oleh manusia. Ryo shimaseng deshita, ya bentuk putsukainya shinakata. Nah, kita baca. しかし、人間がどんどん増えて、住むところは狭くなった。Semai bentuknya menjadi semaku naru, semaku nata, semaku narimasta, menjadi sempit, ya, menjadi sempit. Apa yang sempit? Sumu tokoro, sama dengan sumu baso, tempat tinggal. Dong itu semakin lama semakin bertambah weru. Ninggenga dong weru fuete, ya, sumu tokoro wa semakata. Ya, semakin banyak manusia, semakin berkurangnya, semakin sempitlah tempat tinggal manusia, gitu ya. Sumu tokoro wa semaku narimasta. Sore ini, nah gitu. それに、食べ物を作る農地も足りなくなってきた。Lagi pula, sore ini setelahnya lagi pula ya. Tarinaku nate kita tarimaseng. Ya, tidak cukup. Tarimas cukup, tarimaseng tidak cukup. Tarimaseng desta artinya tarina kata. Tarinaku nate kita artinya menjadi berkurang. Nochi itu tanah pertanian. Skuru itu membuat, tabemono itu makanan. Jadi tanah pertanian untuk membuat makanan juga semakin berkurang, tidak cukup, ya. Nate kita itu artinya bukan datang, tapi nate kuru, menjadi tidak cukup lahan pertanian untuk membuat makanan. 石油や石炭もいつかなくなると言われている。To iwarete itu artinya dikatakan bahwa itsuka nakunaru akan menjadi hilang, akan menghilang, ya. Bensin itu suatu ketika akan hilang, habis gitu ya. Kemudian sekitang itu batu bara, sekiu itu minyak, ya, minyak bumi itu nanti suatu ketika akan habis, kembali ke zaman jahiliyah lagi, ya, pakai kuda lagi nanti manusia itu. Sekarang pakai mobil, tapi suatu ketika bensin habis, ya, batu bara habis, maka kita akan kembali ke zaman seperti hadis Nabi Muhammad, bahwa kita akan kembali ke zaman jahiliyah, ya, zaman di mana tidak ada apa-apa lagi, walaupun teknologi maju, tapi kalau sumber daya alam habis, ya berarti tidak bisa. Itsuka kapan? Nakunaru to iwareteru. Ya, katanya akan semakin habis. Sekarang mulai manusia mengembangkan teknologi matahari supaya kalau bensin habis bisa memakai matahari. これからは人間の将来のためにこの海を開発していかなければならない。Keyword di sini adalah kaihatsu. Kalau kaihatsu tahu, maka yang lain tahu. Kaihatsu itu artinya mengeksploitasi, mengembangkan, mengambil manfaat, ya. Sirte ikana kereba narimaseng, harus mengeksploitasi laut. Untuk apa? Tameni, sorai, masa depan, ninggeng. Ya, korekara wa ninggeng no sorai no tameni kono umi o kaihatsu shite ikanakereba narimaseng. Ikanakereba narimaseng. Jadi mulai sekarang manusia juga harus memikirkan bagaimana mengeksploitasi laut untuk masa depan manusia itu sendiri. Manusia itu memang perusak, ya, di bumi itu, mengeksploitasi laut, hutan, dan sebagainya. 海の広さは陸の3倍ぐらいである。Umi no hirosa, luas lautan, riku daratan, sambai itu 3 kali lipat. Jadi luas lautan itu 3 kali lipat dari daratan, kira-kira gitu ya. Jadi luas lautan kira-kira 3 kali lipat dari luas daratan. Jadi daratan itu sepertiganya dari lautan. Jadi dunia itu Cikyu, ya,
diisi oleh 3/4-nya lautan dan 1/4-nya adalah daratan. だから、その下にある石油や石炭や金やウラニウムなども陸にあるものの3倍ぐらいあると考えられている。Kanggaerarete artinya diperkirakan, dipikirkan. Ya, jadi kalau luas bumi atau daratan itu 1/3 dari lautan, maka barang-barang yang ada di lautan pun pasti 3 kali lipat dari barang-barang yang ada di daratan, ya. Dakara sono sita ni, sita itu di bawah lautan, ya. Aru sekyu, tadi sekyu itu minyak, kemudian sekitang itu batu bara, king itu emas, dan uranium itu rikuno aru mono no sambai gurai aru dato aru to kanggaerarete. Maka bisa diperkirakan, dipikirkan bahwa apa yang ada di bawah lautan itu 3 kali lipat dari apa yang ada di daratan. Apa? Yaitu minyak bumi, batu bara, emas, dan uranium. Bahkan Turki sudah menemukan eksploitasi gas di bawah laut mati itu sampai puluhan ribu barrel gitu ya. Itu berarti kan udah dieksploitasi. それに、魚や海藻も私たちの大切な食べ物になっている。Di samping itu pula, ya, soreni itu, makanan yang menjadi makanan yang penting bagi kita, watashi no taisetsu na mono ni natteru, ya, yaitu rumput laut, kaisho, dan sakana. Pasti itu akan banyak ya di laut itu, karena luasnya 3 kali lipat dari daratan. それで宇宙開発と同じように海洋開発も大切になってきたのである。Oleh karena itu, eksploitasi lautan itu, gitu ya, sama pentingnya seperti eksploitasi luar angkasa. Ucu itu luar angkasa ya. Ucu kaihatsu to onaji yo ni kaiyo itu lautan ya, dalam, kaihatsu itu tadi eksploitasi, mo taisetsu ni natte kita no de aru. しかし、深い海の中で働くのは月の上で働くのと同じように大変である。Apa itu yang taihen? Onajiyo ni taihen, sama sulitnya bekerja di atas bulan itu, ya. Tetapi bekerja di dalam laut, pukai yang dalam, ya, itu sama sulitnya, taihennya dengan bekerja di atas bulan, gitu ya. Kalau ucu itu kan berarti luar angkasa, maka bulan. Tsuki no uede, tsuki itu bulan, di atas bulan. Jadi bekerja di bawah laut yang dalam, di dalam laut yang dalam gitu, dengan bekerja di atas bulan itu sama-sama taihen, onaji ya, taihen, onajiyo ni taihen de aru. 月の上を歩ける宇宙服はできたが、深い海の中を歩ける服はまだできていない。Mada dikite inai, belum ada, belum jadi, gitu ya. Apa yang belum jadi? Yaitu baju fuku ya, fuku yang dipakai untuk berjalan di dalam lautan yang dalam. Apa yang sudah di kita, apa yang sudah jadi, yaitu baju yang dipakai para astronot untuk berjalan di atas bulan. Nah, itu udah jadi. Jadi terjemahannya adalah baju yang dipakai oleh astronot untuk berjalan di atas bulan itu sudah ada, sudah bisa kita buat. Tetapi baju yang dipakai untuk berjalan di dalam lautan yang dalam itu belum ada. また、月の表面は望遠鏡で見えるが、深い海中は見えないので、中がどうなっているのか、詳しいことはまだよく分かっていない。Mada yoku wakatte imasen. Apa sih yang belum diketahui benar-benar itu? Nah, di sini kuasi itu jelas ya.
Nakani nakaga donateru, apa yang ada di dalamnya itu apa? Nah itu fukai kaishu wa mienai node, karena dalam lautan yang paling dalam itu tidak bisa diketahui apa isinya, dan secara jelas itunya juga belum diketahui. Tapi kalau di bulan secara permukaannya itu sudah bisa kita lihat dengan menggunakan teleskop Boenkyo itu teleskop. Boenkyo de miru ga fukai kaichu wa mada mienai node, belum terlihat ya di dalam lautan itu. Naka ga donateru ka kuasi koto wa mada yoku wakatte imasen. Mada yoku wakatte inai. Kemudian しかし、宇宙開発に使うのと同じぐらいのお金を使って海洋開発をすればできるだろう。dekiru desho, dekiru daro. Apa sih yang dekiru itu? Sureba, kalau ya. Kemudian kaihatsu, eksploitasi. Ini kaihatsu lautan. Di sini kaihatsu luar angkasa. Onaji, chikau noto onaji gurai okane chikatte. Jadi menggunakan uang yang sama dengan eksploitasi luar angkasa, ya bisa. Kalau eksploitasi lautan itu menggunakan uang yang sama kira-kira dengan uang yang digunakan untuk eksploitasi luar angkasa, mungkin bisa. Dekiru daro, dekiru desho, gitu ya. Dekiru daro itu sama dengan dekiru desho. Jadi kalau kita menggunakan uang, negara-negara menggunakan uang sebanyak uang yang dipakai untuk mengeksploitasi angkasa, maka mungkin bisa ya. Sekarang itu banyak yang angkasa luar yang banyak menggunakan dana itu ya, dibuat kayak kapal luar angkasa dan sebagainya. Tapi untuk lautan itu masih sedikit. 人間の将来のために海洋開発はやらなければならないのである。Ningen sorai no tami nih. Ningen no sorai no tami. Tadi diulangi lagi ya. Untuk masa depan manusia, eksploitasi lautan, yarana kereba narenai no desu. Yarana kereba narimasen. Jadi harus dilakukan. 遠い昔、人間は海の中にいた動物から進化したと言われている。Di sini kuncinya adalah singka. Singka itu terjadi dari, ya, terbuat dari manusia itu katanya dulu adalah makhluk yang hidup di dalam lautan. Dobutsu. Manusia itu katanya dobutsu ya. Jadi dulunya itu, nah ini pemikiran orang Jepang ya. Toi mukashi, dulu itu manusia itu katanya, ningen wa umi no naka ni ita dobutsu kara singka suru. Singka itu reinkarnasi ya, atau berubah dari makhluk asalnya binatang menjadi manusia. Singka itu maju, mengalami perubahan susumu dan kaleru, berubah menjadi gitu. Jadi dulu dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang hidup di dalam lautan. Zaman dulu sekali gitu, nggak tahu ini orang yang menulisnya bukan agama Islam jelas ya. Kalau agama Islam kan ningen wa Adam kara tsukurareteru ya, tapi di sini tidak ada. Oke. 人間が将来また海の中で生活するようになるかもしれないということは面白いことである。Jadi kalau apa yang omoshiroi itu, katanya manusia nanti masa depan maka akan hidup kembali di dalam lautan. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, kayak film Doraemon gitu. Dia selalu imajinasinya itu ke sesuatu yang menarik, yang omoshiroi koto di sini. Nah itu penjelasan dari saya udah 30 menit ya, karena mulainya dari jam 7.15. Jadi untuk menjelaskan kalimat yang ada dalam satu bacanya 30 menit saya perlukan. Belum belajar sebelumnya. Kalau saya menjelaskan kembali, sebetulnya itu adalah proses yang paling bagus buat Anda. Anda bisa jelaskan kembali, itu artinya Anda mengerti. Kalau dia ada kanji,
ada oto. Nah, di sini dihapus, kemudian kanjinya ada kanji ini ada hanya oto saja. 人間は陸の上だけで生活してきた。Jadi kalau kita tidak mau melihat ininya, ini digit oto ya. Kemudian di sini kanjinya diklik maka muncul kanjinya. Kalau yomu berarti dibaca. Kemudian diklik kanji akan muncul kanjinya. Nah, oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, kalau buka kamus ini bisa 1,5 jam ini satu paragraf ini. Nah, jadi yang pertama tadi pahami kosakatanya, kemudian kita belajar untuk membacanya gitu. Nah, belajar membaca sambil melihat kanjinya itu. Ya, membacanya aja sulit apalagi mengartikannya. Oke. Kita lanjut sekarang ya, masih ada waktu sampai jam 8 ya. Kemudian kita nanti belajar kanji. Nah, kalau ini kan udah sekaligus ya, kanji sama goi udah masuk di sini. Oke, silahkan yang mau baca paragraf pertama, siapa? Ada yang mau? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita belajar membaca. Tadi sudah didengarkan, kemudian sudah dijelaskan, kemudian kita sekarang belajar membacanya. Sebelum saya tunjukkan siapa yang mau membaca paragraf pertama. Ada? Nggak ada ya? Berarti takut. Jangan takut. Mungkin percaya diri ya. Silakan siapa yang membaca. Jadi membaca itu kan suatu kemampuan. Kalau kemampuan itu harus dilatih. Namanya pembelajaran, bukan pemerolehan. Gitu. Kalau pemerolehan itu dibaca secara alami, dapat alamiah. Nah, kalau kayak ini, kayak gini harus dibaca dengan keberanian ya. Oke, Indra Sang, baca Indra Sang paragraf pertama. Suara saya terdengar kan, Sensei? Ya, sudah. Okay. Ningen wa riku no ue dake de seikatsu shite kita. Soshite, riku yori zutto hiroi umi wa sakana wo tottari, shio wo tsukuttari suru gurai de amari ryo shinakatta. Shikashi, ningen ga dondon fuete, sumu tokoro wa semaku natta. Sore ni tabemono wo tsukuru no uchi mo tarinaku natte kita. 石油や石炭もいつかなくなると言われている。これからは人間の将来のためにこの海を開発していかなければならない。Coba jelaskan Mas Indra. Yang dibaca tadi kira-kira apa? Ya, ngerti nggak? Manusia itu hanya bisa hidup di atas daratan. Terus laut itu selalu lebih luas daripada daratan. Tapi yang bisa kita lakukan itu hanya cuma menangkap ikan dan membuat garam. Manusia belum bisa mengeksploitasi lebih dalam tentang lautan. Tetapi jumlah penduduk atau jumlah orang semakin meningkat dan tempat tinggal semakin sedikit. Lalu lahan pertanian tidak cukup untuk membuat makanan saja. Terus kayak minyak dan batu bara suatu saat itu pasti akan habis. Jadi mulai sekarang untuk keberlangsungan masa depan manusia kita harus mengeksploitasi atau mengembangkan tentang laut ini. Oke. Lanjut ya. Ya, itu berarti kalau sudah bisa menjelaskan kepada orang lain berarti sudah mengerti gitu. Membacanya lancar, menjelaskan kepada orang lain juga bisa, berarti sudah mengerti. Daripada mendengar
kemudian melihat saja itu kayaknya baru 40%. Tapi kalau udah bisa menjelaskan lagi kepada orang itu udah 60% lebih ya penguasaan materinya. Ini dibaca lagi, kemudian nanti dijelaskan kepada orang lain, itu akan menjadi kita tambah bisa ya. Oke, paragraf kedua, siapa yang mau baca? Seperti Indra tadi, dari The Show. Ini nggak usah malu ya. Ini karena masanya juga sedikit, jadi kita tuh ada banyak kesempatannya. Bukan saya saja yang ngasih penjelasan, tapi kesempatan untuk Anda aktif, walaupun kuliah online, ini kan pembelajarannya lebih tertata baik gitu. Kalau daripada saya hanya menguasai kelas, terus saja ceramah saya gitu kan. Itu saya yang pintar nantinya ya. Mahasiswanya tidak bisa apa-apa ya. Itu berarti kan kayak apa? Pembelajaran yang tidak melibatkan mahasiswa untuk aktif. Siapa yang mau lagi mencoba? Nggak apa-apa kok, teman sekelas itu semuanya satu level ya. Jadi di sini tuh tidak bisa membanggakan kebesaran masa lalu. Ada yang sudah N4, mungkin ada sudah N3 kemampuannya, tapi belum tentu ya, karena kita itu belajar yang sulit. Belajar itu kan harus yang menantang. Siapa yang kemarin bilang ke asing tuh kosakatanya, Sensei? Siapa ya? Coba. Itu saya, Sensei. Oke, coba. Oh, itu Indra ya? Oh, Indra. Udah. Iya, Kalau Sensei. Mas Indra sekarang siapa? Mas Indra udah bisa itu, udah membaca berarti ya. Karena saya share sehari sebelumnya. Ada yang mau? Jadi kemampuan itu tidak berat untuk membawa-bawa, yang berat itu adalah mendapatkannya. Jadi kalau kita sudah bisa itu ringan gitu ya, ingin dari yang lebih berat lagi gitu. Gilang Sensei. Oke, silakan. Baca silakan paragraf Yang kedua. ya. Umino Hirosa wa Rikuno Sambai Gurai Dearu. Dagara sono apa? Shita. Sono stani aru sekiu ya sekitang ya kin ya uranium nado mo riku ni aru mono no sambai gurai aru to kangaerarete iru. Sore ni giyo ya kaisou mo watashi tachi no taisetsu na tabemono ni natte iru. Sore de宇宙開発と同じように海洋開発も大切になってきたのである。Kira-kira apa coba maknanya ya? Ukuran lautnya sekitar 3 kali dari darat. Oleh karena itu diperkirakan ada 3 benda di darat seperti minyak, batu bara, emas, uranium di bawahnya. Terus. Terus selain itu ikan dan rumput laut juga merupakan makanan penting. Oleh karena itu pengembangan kelautan menjadi sama dengan pengembangan apa ya? Apa ya? Ada yang memberikan masukan atau kurang tepat, itu bagian kurang tepatnya mana gitu? Indra, ada yang kurang cocok? Itu artinya itu Sensei, pengembangan laut itu sama pentingnya dengan pengembangan di luar angkasa. Terus yang tadi ini yang
Rikuni Arumono Samba itu bukan 3 benda ya? Iya, bukan sensei. Ya. Jadi 3 kali lipat juga, sambai itu artinya 3 kali lipat. Jadi kalau di dunia di daratan itu ada luasnya tiga kali lautan itu luasnya 3 kali lipat dari daratan, maka di bawah, maksudnya di laut, itu juga akan ada 3 kali lipat barang-barang yang ada di daratan. Seperti apa? Seperti minyak bumi, ya, batu bara, emas, uranium gitu. Bukan 3 benda ya, Mas Gilang ya. Oke ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau baca paragraf ketiga? Ini kesempatan loh, kalau dikasih itu kesempatan. Jangan jadi beban ya. Kalau jadi beban nanti Anda nggak mau lagi belajar ilmu jiwa. Anda masih ada 10 kali pertemuan lagi loh. Belum nanti kalau kuliah offline ya. Tapi kayaknya teman-teman lebih enak pakai kuliah online nih. Semester 5 itu harus, semester 3 itu nanti kuliah offline kalau memungkinkan. Ada lagi yang mau? Ini kelas B ya, kelas B yang. Ayo, siapa selain Indra dan Gilang? Ada yang lain? Kalau belum yakin juga tidak apa-apa, dibantu kok. Oke, kalau gitu saya tunjuk ya. Kalau ditunjuk berarti harus siap ya. Akmal, Akmal. Paragraf ketiga Akmal, silakan. Oke, Sensei. Kedengaran nggak Sensei suaranya? Ya, sudah oke. Shikashi Fukai Umino Nakade Wata Wataraku no wa Hataraku no wa Tsukino Uede Hataraku no To Anajiyo Onajiyo Tsuni Taiben dearu. Taihen dearu. Tsukino Tusue wo Arukeru Uchu Fukua Deki Taga. Fukai Umino Nakao Arukeru Fukua Madade Kiteinai. Terus? Mata Tsukino Hyomen wa Benkyo de Mieruga. Fukai Kaicho wa Mienai no de. Nakaga donat de teiru no ka. Kuashi koto wa Madayoku wakateinai. Oke, ya bisa coba mengerti nggak yang dibaca ini? Coba dimaknai, dibaca. Bekerja di laut lepas. Sama beratnya dengan bekerja di bulan. Terus?
Saya telah membuat pakai translate ini saya nggak apa-apa ya. Ya, apa-apa, silakan. Saya telah membuat pakaian luar angkasa yang dapat berjalan, tetapi saya belum membuat pakaian yang dapat berjalan di lautan yang lembut. Selain itu, permukaan bulan bisa dilihat dengan teleskop, Nah, tapi di bawah laut tidak terlihat. Jadi saya masih belum yakin apa yang terjadi di dalamnya. oke ya. Berarti di situ saya itu nggak ngerti kalau pakai saya ya. Ini kan yang salah itu adalah terjemahan pakai saya itu, ya. Jadi di sini yang tadi benar kata-katanya, tapi nggak usah pakai kata saya. Jadi kalimat ini kan kalimatnya umum, ya. Jadi shikashi fukai umi no naka de hataraku no wa chiki no ue de hataraku to onaji you ni taihen desu. Jadi sulitnya sama itu, apa yang sulitnya sama itu? Bekerja di bawah lautan yang dalam dengan bekerja di atas bulan itu sama-sama taiheng, sama-sama sulit. Ya. Baju yang dipakai astronot untuk berjalan di atas bulan itu sudah ada, sudah bisa dibuat. Tetapi baju yang dipakai untuk berjalan di dalam lautan yang dalam itu belum ada. Jadi kalau nggak ada kata sayanya gitu ya. Kalau ada sayanya itu berarti salah. Kenapa? Karena itu bukan saya yang buat. Tapi ini kan menyatakan umum. Mata permukaan bulan bisa dilihat dengan teleskop, tetapi karena permukaan atau dalam lautan yang dalam itu tidak bisa dilihat apa yang terdapat di sana, maka ya kita tidak tahu secara jelas apa yang ada di sana. Jadi nggak pakai saya, tapi kita gitu loh di situ. Ya, untuk memahaminya mungkin seperti itu. Oke, silakan. Siapa lagi ya? Ripki nggak masuk ya, kena tilang katanya. Berarti hari ini yang tidak masuk Ripki. Dia Amanda, coba. Paragraf ke-4. Ya, Sensei. Ya, sedikit kok ini, tapi dua panjang-panjang kalimatnya. Ya. Ada catatan. Dikasih utu kaihatsu nitsuka kau noto o jigurai no okane o sukate kaihatsu o sureba dekiru daru ningen no sorai no tameni kaihatsu wa yara nakereba narai no dearu. Coba dia apa yang bisa ditangkap dari kalimat yang dua ini? Tetapi kita bisa menghabiskan uang untuk pengembangan laut sebanyak yang kita bisa kembangkan di luar angkasa, ruang angkasa. Terus? Kita bisa untuk masa depan manusia, untuk pengembangan kelautan harus dilakukan.
Coba dia belajar membaca bahasa Indonesia ya. Kayaknya tuh bahasa Indonesianya kurang bagus ya. Jadi bahasa ini susah dimengerti ya. Ada yang masukan yang lain dari terjemahan dia itu yang perlu diperbaiki? Silakan. Kayaknya gak cocok nih terjemahan dia dengan terjemahan saya. Ada yang mempunyai saran? Silakan. Anissa, Maulia, coba koreksi yang dari dia tadi. Ya, yang ini nih. 宇宙開発に使うのと同じぐらいのお金を使って海洋開発をすればできるだろう。人間の将来のために海洋開発はやらなければならないのである。Anissa Maulia ada nggak? Nantau nggak? Aprilia ada Aprilia? Oke, Anissa aja ya. Anissa terjemahnya apa nih? Yang tadi. Paragraf keempat. Coba saya ingin lihat susunan kata-kata yang dibuat oleh Anissa Maulia. Kelihatan nggak? Atau sama Aprilia? Aprilia ada nggak? Cuman mengoreksi apa yang tadi disampaikan oleh dia. Yuk. Anissa ada? Kalau nggak ada, sama Aprilia. Dia mau, silakan. Iya. Coba. Yang tadi dibaca oleh dia, kemudian diterjemahkannya apa? Sekali tetapi bisa saja uang untuk pengembangan luar angkasa itu sama dengan pembangunan laut. Lalu untuk masa depan manusia, demi masa depan manusia, pengembangan laut itu harus dilaksanakan. Yang betul kalimat kedua. Kalimat pertama masih salah. Apa yang salahnya? Kalimat kedua itu betul, kalimat pertama itu yang sulit. Tadi juga dia salah, ya. Anissa India juga salah tadi. Maknanya itu loh, maksudnya. Kosakatanya udah tahu semua, tapi maknanya kok bukan itu, gitu. Yang dimaksud dari kalimat itu bukan itu. Aprilia Sang, ada nggak? Ya. Ada yang mau lagi memperbaiki? Kayaknya kalau Indra saya bisa. boleh. Oke, Yang coba Indra. Kalimat pertama itu, tetapi jika menggunakan biaya yang sama dengan biaya pengembangan luar angkasa yang sama dengan yang dialihkan ke pengembangan laut, itu pasti bisa. Jadi gitu ya, kira-kira yang betul adalah kalau uang yang digunakan untuk pengembangan luar angkasa digunakan juga untuk pengembangan lautan, itu pasti bisa. Ya, maksudnya gitu, pasti bisa di sini adalah bisa mengeksploitasi lautan. Ya. Tetapi kita bisa mengeksploitasi lautan kalau dana yang digunakannya itu sama dengan dana yang digunakan untuk pengembangan luar angkasa, begitu loh. Ya. Jadi tadi maknanya yang sebetulnya bukan masalah kosakatanya tahu atau tidak, tapi maknanya yang mesti kita tangkap di sini. Oke, kalimat terakhir. Ini Taufik nih belum nih. Coba Taufik Sang.
Baca sambil diterjemahkan. Baik, Sensei. Hmm. Paragraf 5. Hmm. Atau Apa itu? Kanjinya apa itu? toi mukashi ningen wa umi no nakani ita dobutsu kara shinkashita to iwarete iru. Ningen ga shorai mata umi no naka de seikatsu suru you ni naru kamoshiranai to iu koto wa omoshiroi koto de aru. Oke. Apa maknanya? Maknanya itu kalau dari pemikiran orang Jepang mungkin manusia itu berevolusi dari hewan yang ada di laut pada zaman dulu seperti kata Sensei tadi. Ini sangat menarik karena ada kemungkinan manusia akan kembali fokus hidup di laut di masa depan. Ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dulu manusia dikatakan katanya berasal dari hewan yang hidup di dalam lautan. Jadi ini sangat menarik kalau nanti di masa depan manusia akan kembali hidup di dalam lautan gitu ya. Kayak singka, ini kuncinya di sini adalah singka ya. Singka suru. Artinya mengalami perubahan yang pesat atau maju, reinkarnasi dari situ. Oke, saya sebetulnya pengennya kanji nih, tapi kayaknya udah teman-teman sudah mabok dengan kanji-kanji yang ada di sini ya. Jadi kanji 14-nya kita pending dulu. Untuk minggu depan tolong disiapkan untuk tes harian Mojigoi ya. Bab nih yang kemarin kita pelajari aja ini ya. Bab yang kemarin itu tentang Okorimono. Ini dibaca lagi ya. Dari Okorimono ini nanti saya akan tanya juga. Kemudian dari Obong. Jadi tiga materi ya, tiga ini Jising, gempa. Kemudian yang pertama itu dulu Obong ya, Obong, Jising dan Okorimono. Itu dari bacaan-bacaan itu coba dipelajari, nanti saya buat kalimatnya untuk tes Goi ya, untuk tes Goi. Kemudian untuk yang kanji itu adalah bab 11, bab 12, bab 13. Jadi ini udah absen. Anissa Maulia belum absen ya di my class ya. Hadir kan? Terus Nepti ada Nepti? Iya, Sensei hadir. Oh, dia juga ada. Ini belum akses my class loh. Bentar, saya cek dulu. Ini Nepti belum klik kayaknya. Nepti belum klik. Dia belum klik juga. Apa kesulitan mengakses my class? Iya, nggak bisa. Saya kesulitan. Ya udah, saya tak absenkan ya. Rifki hari ini tidak masuk izin, berarti izin itu termasuk sakit ya. Dapat 0,5. Tadi katanya kena tilang izinnya. Terus Anissa hadir. Terus Nepti juga hadir ya. Nepti hadir nggak di sini? Nepti enggak Sensei sepertinya. Enggak ada ya? Oke. Oke, Nepti memang enggak ada ya di sini, jadi tidak hadir. Terlambat, sakit, tidak hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir ini 2 orang ya, sama Rifki yang kena tilang, dia hadir. Oke. Kalau kesulitan,
My Class ini yang belum saya masukkan adalah Aprilia, belum saya add sebagai enroll sebagai peserta. Nanti saya coba masukin dulu ya. Yang ini yang sudah hadir ada, save dulu ya, save dulu. Hari ini yang hadir 14, yang sakit 1 orang, yang tidak hadir 1 orang. Oke. Tapi ada 15 karena tadi tambahannya ternyata Aprilia belum dimasukin dalam My Class. Saya akan masukin nanti ya, setelah perkuliahan ini. Jadi teman-teman, gitu aja ya. Hari ini saya tidak belajar kanji. Karena belajar kanji itu cuma ranai mono gitu ya. Artinya Anda harus lebih banyak latihan aja. Latihan menulis gitu ya. Jadi tolong minggu depan dipersiapkan untuk mengikuti tes harian Goi dan Moji ya, bab 3 bab yang sudah dipelajari di minggu kemarin ya. Bacaan yang ada yaitu Obong, Jishing, dan Okurimono. Kalau yang bacaan tadi belum ya, yang bacaan tentang Kayo Kaihatsu belum masuk. Nanti bentuknya mungkin pakai Google Form atau di My Class saya buat tes atau apa, nanti sambil belajar Anda kerjakan. Kira-kira waktunya 30 menitan lah. Nanti kita bahas bersama selesai. Oke, hari ini seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Aprilia, Dewi, Damayanti, coba saya masukin di My Class ya. Belum masuk soalnya. Kemudian administrasi, user, enroll. Oke. Aprilia itu emailnya apa ya? Ada Aprilia emailnya apa ya? Dengar gak? Sensei, barusan Aprilia PC aku itu Sensei laptopnya bermasalah, suaranya banyak noise-nya. Ya, suaranya keluarnya noise gitu Sensei, jadi nggak dengar. Oh iya. Nggak apa-apa, berarti nanti saya masukin ke emailnya saya nggak tahu ya. Di sini nggak ada emailnya Aprilia Dwi apa ya? Di sini beda. Ini Aprilia yang lain-lainnya. Apa ini? Dewi Aprilia Kapota beda lagi ya. Itu bukan mahasiswa PBJ. Nggak ada di sini ya. Maksudnya tidak tercatat di sini. Oke. Kalau belum tercatat nanti saya enroll nanti belakangnya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tolong nanti dipelajari kembali ya yang tadi sudah dibahas biar ngerti ya. Karena udah jam 8.20, hari ini kita sampai di sini saja perkuliahannya, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dilanjutkan aktivitas Anda berlanjutnya.